Nomor 4. Mula-mula Allah sendiri telah menyatakannya di Taman Firdaus. Kemudian Dia menyuruh para bapak leluhur dan para nabi yang kudus mengabarkannya dan memperlihatkan bayangannya melalui korban-korban dan upacara-upacara lain menurut hukum Taurat Allah. Akhirnya Dia menggenapinya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang 100% Allah dan 100% manusia untuk menebus kita semua yang percaya. Allah menciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, menciptakan manusia. Dan itu adalah kehendaknya, hukumnya, dan firman-Nya. Juga kesenangannya ada tersirat di dalam gambarnya. Pastinya secara utuh di dalam rupanya, rupa Allah. Manusia punya hukum Allah dalam hatinya dan mengerti keselamatan dari hukum yang ada dalam dirinya, ditambah dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Manusia pertama punya hukum Allah, dilaksanakan tiap hari. Nabi-nabi dan bangsa-bangsa punya hukum Allah, ditulis dan diberitakan kepada orang lain. Korban dan upacara adalah sarana peringatan hukum Allah. Yesus Kristus penggenapan hukum Allah untuk menyelamatkan umatnya. Lalu, apakah semua orang diselamatkan oleh Kristus? Sama seperti mereka telah terkutuk karena Adam? Tidak semua orang menurut Matius 7 ayat 14. Tetapi hanya mereka yang oleh iman yang sejati dijadikan anggota tubuhnya, anggota tubuh Kristus, dan menjadi seluruh karunia-Nya. Yohanes 1:12. Jadi, saya bisa selamat dan pasti masuk surga bila iman saya benar, mengandalkan Kristus. Memang tidak semua orang diselamatkan. Yang merasa sudah dipilih, merasa sudah selamat, tapi nekat untuk berdosa, memilih dengan kesadaran diri sendiri untuk mengandalkan selain Kristus, maka ia digabungkan pada orang yang tidak diselamatkan. Lalu, apa sih iman yang sejati itu? Iman sejati itu apa? Iman yang sejati adalah keyakinan atau pengetahuan yang pasti, yang membuat aku mengakui sebagai kebenaran segala sesuatu yang dinyatakan Allah kepada kita di dalam firman-Nya, dan juga kepercayaan yang teguh yang dikerjakan dalam hatiku oleh Roh Kudus melalui Injil. Isinya ialah bahwa pengampunan dosa dan kebenaran serta keselamatan yang kekal telah dikaruniakan tidak hanya kepada orang lain saja, tetapi juga kepadaku sendiri oleh rahmat Tuhan semata-mata, hanya berdasarkan jasa-jasa Kristus saja, tidak ada jasa yang lain.
Lalu bagaimana iman saya? Apakah saya percaya ke Yesus Kristus cuma berdasarkan ilmu sejarah saya? Apakah saya percaya pada Yesus sesuai dengan akal saya saja? Apakah saya berharap secara total, baik dalam hidup ini maupun sesudah mati, hanya kepada Yesus Kristus saja? Firman Tuhan itu benar. Saya percaya, walau belum mengerti 100%, walau belum mengerti, walau belum melihat bukti dengan mata kepala sendiri. Saya orang lemah, sehingga untuk percaya, ya harus ada pertolongan. Dan yang bisa menolong adalah Roh Kudus yang menjelaskan Injil kepada saya. Saya percaya Yesus, sehingga saya percaya juga bahwa saya sudah diampuni dosa saya, sudah diakrabkan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Lalu apa yang perlu diimani oleh seorang yang percaya Kristus atau Kristen yang sungguh-sungguh? Segala sesuatu yang dijanjikan kepada kita dalam Injil, Yohanes 20 ayat 31, harus diimani. Isi pokoknya diajarkan kepada kita melalui pasal-pasal pengakuan iman Kristen yang am dan pasti. Bagaimana bunyi pasal-pasal pengakuan iman itu? Mari kita hayati dan kita hafalkan dan sungguh-sungguh kita resapi makna pada saat kita mengikrarkan pengakuan iman ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada gereja, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pengakuan iman yang itu tadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mengenai Allah Bapa dan penciptaan kita. Yang kedua mengenai Allah Anak dan penebusan kita. Yang ketiga mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan kita. Mari kita renungkan. Mari kita berjanji. Saya berjanji, saya percaya janji Allah yang merupakan kabar baik dalam Alkitab seutuhnya.
saya pasti lebih bisa mengerti ringkasan kabar baik itu dalam pengakuan iman rasuli yang saya akui dan saya andalkan setiap saat. Saya percaya keesaan Tritunggal Allah yang tampak dalam pembagian pengakuan iman rasuli tersebut. Tuhan memberkati